Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya Pendeta Rois Panjaitan. Menjadi juara dan berprestasi, itulah yang selalu dituntut oleh para orang tua kepada anak-anaknya saat di sekolah. Namun dalam prakteknya, hal ini tidak mudah diwujudkan begitu saja. Anak-anak itu harus aktif belajar. Sebagai pelajar, mereka harus memperhatikan dengan seksama penjelasan dari setiap pokok pelajaran dari gurunya. Pelajar tersebut akan mengingat dan mencatat hal-hal penting dari penjelasan si guru. Karena nantinya di saat ulangan kelas, si pelajar tersebut akan mudah mengerjakan soal-soal ujian yang diberikan guru kepada mereka. Nah, di saat kenaikan kelas atau lulus, maka nilai yang didapatkan pun adalah nilai yang membanggakan. Tentunya keberhasilan seperti ini hanya bisa diraih dengan motivasi dan tekad yang tinggi. Dengan prestasi itu pula akan memudahkan si pelajar mencapai cita-cita yang diimpikan. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 dicatat, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu itu adalah batu peringatan. Mengapa Samuel membuat batu peringatan? Kisah ini dimulai dengan derita bangsa Israel yang begitu hebat saat dijajah oleh bangsa Filistin selama 20 tahun. Karena selama waktu itu bangsa Israel menyembah Baal dan Asyitoret. Menanggapi derita dan seruan kepada Tuhan, Samuel mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Bangsa Israel harus meninggalkan berhala-berhala mereka dan hanya menyembah dan melayani Tuhan saja. Bangsa itu pun melakukan apa yang disampaikan oleh Samuel. Mereka mengaku dosa di hadapan Allah, lalu Samuel berdoa untuk mereka. Kemudian Tuhan menjawab doa mereka dan akhirnya bangsa Filistin terpukul kalah oleh Israel. Untuk menandai semua itu, Samuel mendirikan batu peringatan atau Stone of Help, batu pertolongan, dan menamakannya Eben-Hezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai monumen peringatan atas pertolongan Tuhan pada saat itu. Bangsa Israel dalam kisah ini tidak memiliki semua persyaratan untuk memenangkan satu peperangan, kecuali hanya dengan menunjukkan kerendahan hati mereka di hadapan Allah lah mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Saudara, sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Banyak kenangan dari hal-hal masa lalu yang kita ingat. Namun berapa banyak yang kita ingat tentang di mana Tuhan telah menolong dan menyertai kita? Seorang filsuf Yunani bernama Herakleitos pernah mengatakan, Pantare ouden mene, artinya segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Melihat keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini. Apa yang kita miliki ada dalam hidup kita, semuanya bersumber
dari Tuhan. Sebentar lagi hari Sabat akan tiba. Hari di mana kita akan bertemu dengan Tuhan melalui doa dan ibadah. Hari di mana itu adalah waktu jeda kita keluar dari hiruk pikuk dunia yang membuat kita resah dan gelisah. Tidak ditindas oleh pekerjaan dan kesibukan kita. Gantinya kelegaan. Izinkan saya mengucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.